Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Ayu Tirtasari dengan NIM 2310101267. Kemudian ada Mbak Nursani dengan NIM 2310101214. Dan yang terakhir ada Mbak Melinda Umagabi dengan NIM 2310101226. Kami dari kelas LA5 S1 Kebidanan Ambulan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu kesehatan reproduksi, yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Di sini kami akan membahas tentang remaja, yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Baik teman-teman, definisi remaja menurut WHO adalah perkembangan dari saat munculnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa, serta peralihan dari ketergantungan sosial, ekonomi menjadi mandiri. Baiklah teman-teman, proses peralihan remaja memiliki 4 tahap, di mana tahap pertama yaitu pra-remaja dimulai dari 10 sampai 12 tahun, kemudian remaja awal dimulai dari 13 sampai 15 tahun, kemudian remaja pertengahan 16 sampai 19 tahun, yang terakhir remaja akhir yaitu 20 sampai 21 tahun. Kemudian proses peralihan dibagi lagi menjadi prapubertas dan pubertas, di mana prapubertas itu dimulai dari 10 sampai 12 tahun dan pubertas dimulai dari 12 sampai 16 tahun. Baiklah teman-teman, pentingnya pengetahuan reproduksi remaja yaitu pengenalan terhadap sistem proses serta fungsi alat reproduksi. Kemudian yang kedua, resiko terkena penyakit seperti penyakit menular seksual seperti HIV dan lain-lain. Kemudian kekerasan seksual dan cara menghindarinya, di mana menurut WHO terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendekatan individu dengan cara merancang program bagi pelaku kekerasan seksual di mana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukum yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual. Kemudian memberikan pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual. Yang kedua, pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak-anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak, dan mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak. Yang ketiga, mencegah sosial komunikasi seperti mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial, mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial. Yang keempat, pendekatan tenaga kesehatan, yakni tenaga kesehatan memberikan layanan dokumen serta yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban. Kemudian tenaga kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendekati secara dini kekerasan seksual. Tenaga kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV dan
Tenaga kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, yaitu menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindakan kekerasan seksual, menyediakan peraturan legal mengenai tindakan kekerasan seksual dan hukum bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban, mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindakan kekerasan seksual, dan yang terakhir, mengadakan kampanye anti kekerasan seksual. Baiklah teman-teman, ini merupakan gambaran pengenalan sistem reproduksi pria dan wanita, di mana sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, serviks, endometrium, uterus, dinding rahim, ovarium, tuba fallopi, dan corpus luteum. Kemudian sistem reproduksi pria terdiri dari tulang kemaluan, vas deferens, penis, uretra, vesikula, kandung kemih, kelenjar prostat, epididymis, testis, dan skrotum. Baiklah teman-teman, di sini ada perubahan fisik. Perubahan fisik yang dialami oleh laki-laki yaitu mimpi basah, suara membesar, tumbuh rambut pada ketiak, kumis, janggut, dan sekitarnya. Kemudian, perubahan fisik yang dialami oleh perempuan yaitu perempuan mengalami menstruasi, payudara dan pinggul membesar, kemudian tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar vagina. Perubahan psikologis yang dialami oleh remaja yaitu sensitif atau mudah tersinggung dan mudah marah, kemudian stres. Remaja sering menghadapi tekanan dari berbagai sumber seperti sekolah, teman-teman, dan keluarga yang dapat menyebabkan remaja mengalami stres. Kemudian takut, ingin mandiri. Remaja mengembangkan kemandirian. Remaja mulai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang tua mereka. Kemudian, remaja sering tertarik dengan hubungan romantis, di mana remaja mulai merasakan ketertarikan dan tertarik pada lawan jenis, dan mereka mungkin mengalami perubahan dalam hubungan dengan teman-teman mereka. Kemudian, remaja selalu ingin tahu. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang seks pranikah. Jadi, seks pranikah itu adalah hubungan seksual yang dilakukan remaja sebelum menikah. Hal ini dapat berakibat kehilangan keperawanan pada perempuan atau keperjakaan pada laki-laki, dan juga bisa menularkan atau tertular penyakit PMS atau IMS, kemudian kehamilan tidak diinginkan, dan terjadi perkawinan paksa. Oke, selanjutnya atau pada slide berikutnya, di sini kami menjelaskan tentang remaja seksual yang aktif. Nah, di sini dampaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dan yang kedua itu penyakit menular seksual. Jadi pada kehamilan yang tidak diinginkan ini dijabarkan beberapa. Yang pertama, jika kehamilan yang tidak diinginkan terjadi, kemungkinan ada dua, yaitu akan dilakukan pengguguran kehamilan atau kehamilan akan diteruskan. Jadi teman-teman bisa melihat pada slide ini, di sini sudah kami jelaskan tentang dampak atau resiko yang akan terjadi pada remaja yang perilaku seksualnya aktif. Selanjutnya teman-teman, di sini ada penyakit menular seksual. Jadi untuk penyakit menular seksual di sini kami menjelaskan ada 6. Yang pertama HIV/AIDS, kemudian chlamydia, gonorea, sifilis,
trichomoniasis, dan herpes genitalia. Dari jenis penyakit ini, kami menggolongkan beberapa berdasarkan penyebabnya. Jadi yang pertama itu kan ada herpes, kondiloma acuminata, dan AIDS. Jadi penyebabnya itu dikarenakan virus. Kemudian vaginitis, uretritis atau radang pada saluran kencing itu disebabkan karena protozoa. Selanjutnya keputihan atau kandidosis itu disebabkan karena jamur seperti tufa pada oncom atau tempe. Selanjutnya ada gonore, sifilis, ulcus mole atau borok, kemudian granulomangunale, limfogranuloma venereum itu disebabkan karena bakteri atau kuman, dan yang terakhir pediculosis pubis itu disebabkan karena parasit atau kutu pada alat kelamin. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan tentang perilaku seksual remaja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi perilaku seksual pada remaja. Yang pertama, menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, memperbanyak akses pelayanan kesehatan yang diiringi sarana konseling. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi remaja dengan mengembangkan pendidikan sebaya. Yang keempat, meninjau ulang segala peraturan yang membuka peluang terjadinya reduksi atau pernikahan dini. Yang kelima, meminimalkan informasi tentang kebebasan seks dalam media massa dan hiburan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan keluarga yang kukuh, kondusif, dan informatif. Oke teman-teman, selanjutnya apa saja sih pengaruh buruk seks pranikah bagi remaja? Di sini ada 3 pembagian. Yang pertama, bagi remaja itu sendiri. Bagi remaja laki-laki itu menjadi tidak perjaka, dan bagi remaja wanita menjadi tidak perawan. Kemudian risiko tertular penyakit menular seksual meningkat. Kemudian remaja putri terancam kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian trauma kejiwaan seperti depresi, rendah diri, merasa berdosa, dan hilang harapan. Selanjutnya, kemungkinan hilang kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Yang terakhir, melahirkan bayi yang kurang atau tidak sehat. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua bagi keluarga. Yang pertama, menimbulkan aib keluarga, menambah beban ekonomi, mempengaruhi kejiwaan bagi anak karena tertekan karena adanya ejekan dari masyarakat. Yang ketiga itu bagi masyarakat, dampak pengaruh buruknya seperti meningkatkan remaja putus sekolah sehingga kualitas masyarakat menurun. Yang kedua, meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Terus meningkatkan beban ekonomi masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat menurun. Demikian informasi yang dapat kami berikan atau jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.